Di sini dijelaskan wadzalika li'anna likulli wahidatin minha ta'thiran fi tanwiril qalbi wasirra. Wadzalika, bahwa itu melaksanakan sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan adab-adaban yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam segala hal. Li'anna likulli wahidatin adalah karena sesungguhnya adalah tetap pada setiap satu minha dari itu sunan dan adab, sunnah-sunnah dan adab. Ada apa rahasia kalau orang mementingkan sunnah setelah dia mendahulukan yang wajib? Tentu yang wajib harus didahulukan, ya, yang fardu harus didahulukan. Setelah dia istiqamah di dalam yang fardu, dia lalu ya melaksanakan yang sunnah. Ternyata rahasia di dalam melaksanakan sunnah ini, li'anna likulli wahidatin minha, karena sesungguhnya adalah tetap pada setiap satu minha dari itu sunnah-sunnah dan adab-adab, ta'tsiran, apa ta'tsiran, pengaruh, ya, di dalam apa? Fi tanwiril qalbi, di dalam menerangi hati. Ketika kita melaksanakan yang wajibnya sudah sempurna, lalu kita sempurnakan dengan melaksanakan yang sunnah-sunnahnya, itu menjadi pengaruh di dalam hati kita, menjadi terang, menerangi hati kita, ya. Jadi harus kita perjuangkan ini yang sunnah, ya. Jangan kita menyepelekan, ada sunnah iya ulah gitu, ya, ulah nyepelekan karena barang apalagi yang wajib. Sunnah saja jangan disepelekan, apalagi yang wajib, ya, apalagi yang wajib. Jadi salah satu di antara khasiat keistimewaan, ya, dari melaksanakan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad SAW dan adab-adabannya adalah menerangi hati kita. Jadi kalau hati kita ingin terang, perjuangkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin halaman 68, beliau mengatakan i'lam anna miftahas sa'adah ittiba'us sunnati wal iktida'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah oleh kamu bahwa sesungguhnya kuncinya kebahagiaan. Ini bahagia ini harus kita capai. Di antara kuncinya, modalnya kebahagiaan adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal iktida, dan mengikuti bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi jami'i masadirihi wa mawaridihi wa harakatihi wa sakanatihi hatta fi hayati aklihi wa qiyamihi wa naumihi wa kalamihi. Masya Allah. Jadi kita mengikuti Nabi itu bukan hanya dalam ibadahnya saja. Tentu ibadah harus betul-betul menyontoh kepada Rasulullah SAW. Bahkan yang biasa makan, itu makan bukan ibadah, barang boleh, mubah. Kita harus menyontoh cara makan Nabi seperti apa. Ya udah ngosok barang tuang dah. Nyontoh kasaha tuang dah. Eta we pokoknya masa wara gue bu ya. Nah eta goreng patutna orang teh. Ya. Kita kalau makan kita, ya, menyontoh pada Rasulullah SAW, itu ada ta'zir fi tanwiril qalbi, ada pengaruh menerangi hati kita setelah kita makan, karena makannya cara yang dipakai cara Nabi Muhammad SAW. Sebelum makannya, sedang makannya, sesudah makannya, sunnah-sunnahnya dilaksanakan. Itu setelah makan cahaya yang ada di dalam hati kita, terang hati kita, caang hatena, geus dahar teh lain hayang doraka, hayang eureung doraka geus dahar teh. Sudah kita makan ingin berhenti maksiat. Kenapa? Karena cara makan yang kita lakukan yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu jadi bukan hanya dalam ibadahnya saja, bahkan dalam barang-barang yang ada, kebiasaan kita harus kita mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makannya, berdirinya, duduknya, duduk Rasul seperti apa, cara jalan Rasul seperti apa, kita ikuti semua. Pakaian Rasul seperti apa, cara bicara Rasul seperti apa. Kalau Rasul tertawa, bagaimana tertawanya, itu harus kita ikuti. Karena itu miftahus sa'adah, kunci daripada kebahagiaan. Hidup kita akan bahagia ketika kita betul-betul menyontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika betul-betul kita mengutamakan, mementingkan, ya, memperjuangkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
bahkan ketika kita tidur osok hes sok sararena malaikat unggul sugan ya, tidurnya pun harus menyontoh seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beda kayak babari hudangna teu behdeh hese dihudangkeun. Di mana orang apabila kita sebelum tidurnya kita laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanti beda tidurnya, ngimpinya dengan orang-orang baik, para salihin, para nabi. Kenapa? Karena sebelum tidurnya kita melaksanakan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak eta kudu diperjuangkan ke orang. Ya, makannya segala sesuatunya harus menyontoh kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salah satu pengaruh atau khasiat daripada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diantaranya banyak. Nah, diantaranya ta'siran fi tanwiril qalbi, ya, ada pengaruh di dalam menerangi hati kita, bakal cararaang hatena. Di mana caang hatena bakal betah dina ngalaksanakeun ibadah. Tah di mana urang teu betah ngaji, teu betah ibadah teh keur pararoek. Kenaon? Paroek, teu betah wiridan, teu betah amal soleh keur paroek. Di mana caang hatena bakal betah nikmat ibadah ka Allah Subhanahu. Dan karena sadayana